Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mereview artikel tentang apa saja sih urgensi bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Nah, artikel pertama yang saya bahas di sini berjudul Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam. Apa sih urgensi bahasa Arab itu dalam pendidikan Islam? Bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang sangat penting bagi umat Islam. Disebabkan yang pertama bahwa sumber asli ajaran Islam, Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam terutama di bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf juga ditulis dalam bahasa Arab. Yang ketiga, yaitu kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukan dari bahasa Arab. Yang keempat, realitas kekinian di kalangan sarjana muslim terutama Indonesia semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab. Nah, setelah bahasa Arab dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa dalam Al-Qur'an, maka terjadi perkembangan yang sangat luar biasa pada bahasa ini sehingga memunculkan berbagai peranan penting dalam interaksi kehidupan umat manusia, khususnya dalam pendidikan Islam. Peranan-peranan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab berperan sebagai bahasa wahyu, sehingga menjadi bahasa yang sangat istimewa. Yang kedua, bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang dapat menjadi komunikasi umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Yang keempat, peranan bahasa Arab dalam kajian Islam. Demikian bahasa Arab telah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dalam berbagai aspek, baik sebagai bahasa wahyu, bahasa ibadah, maupun bahasa komunikasi internasional. Sehingga mempelajari bahasa Arab sendiri merupakan salah satu kunci pokok untuk membuka pintu ilmu pengetahuan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di review artikel yang kedua di sini, saya membahas judul tentang urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Yang kedua, apa sih pengertian dari bahasa Arab itu sendiri? Nah, bahasa Arab secara bahasa adalah gurun Sahara atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air dan pohon yang tumbuh di atasnya. Sedangkan bahasa sendiri memiliki pengertian sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki. Secara istilah, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok umat manusia yang berdomisili di atas negara gurun Sahara atau Jazirah Arabia. Nah, di antaranya keistimewaan bahasa Arab ini yaitu yang pertama, yaitu bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab adalah bahasa dari Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad SAW dan bahasa verbal para sahabat. Yang ketiga, susunan kata dalam bahasa Arab ini tidak banyak. Kebanyakan terdiri atas susunan 3 huruf saja. Hal ini akan mempermudah pemahaman dan pengucapannya. Yang keempat, yaitu indahnya kosakata bahasa Arab sendiri. Orang yang mencermati ungkapan dari kalimat dalam bahasa Arab ini, ia akan merasa sebuah ungkapan yang indah dan gamblang, tersusun dengan kata-kata yang ringkas dan padat. Nah, review artikel yang ketiga di sini saya akan membahas materi tentang urgensi pembelajaran bahasa Arab sebagai saran memahami agama Islam pada ruang lingkup pendidikan tinggi Islam. Di sini dapat saya tarik kesimpulannya atau dapat saya ringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari bahasa Arab itu sendiri? Bahasa Arab memegang kunci yang amat penting dalam agama Islam, di mana bahasa Arab ini biasanya dia digunakan dalam penyampaian 2 sumber primer, yaitu ajaran Islam yang lebih kepada Al-Quran dan sunnahnya.
Nah, tidak hanya itu, para sarjana ulama pada masa lalu menggunakan bahasa Arab untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Islam serta menuliskannya dalam manuskrip menggunakan bahasa Arab. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kompetensi bahasa Arab harus dimiliki oleh seluruh sarjana-sarjana muslim yang sedang memperdalam ilmu agama atau tafaqquh fiddin, dan juga menjadi urgensi bagi pendidikan agama Islam bagi seluruh umat Islam di dunia. Nah, review artikel yang keempat di sini saya membahas tentang urgensi belajar bahasa Arab. Nah, dari judul yang udah saya paparkan di sini, kita dapat mengetahui apa saja sih urgensi yang paling mendalam atau apa saja sih urgensi yang dapat kita ambil dari artikel ini. Yang pertama di sini yaitu urgensi bahasa Arab dapat dilihat dari fungsinya. Nah, apa saja sih fungsi dan perannya dari bahasa Arab ini sendiri? Nah, mari kita bahas. Bahasa Arab bagi kebutuhan masyarakat atau berperan penting atau memiliki fungsi yang sangat penting untuk masyarakat karena bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi internasional, bahasa agama Islam, bahasa ekonomi dan perbankan syariah, bahasa kebudayaan, iptek dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjadi pembelajaran. Ustadz calon ulama yang bermutu sangat diperlukan pemahaman dan penguasaan terhadap bahasa Arab itu sendiri. Jika tidak, ia akan mengalami kesulitan untuk membangun dirinya dalam kajian-kajian ilmu keagamaan Islam dan sebagainya. Yang ketiga di sini yaitu pelaksanaan pembelajaran yang efektif memerlukan adanya seleksi terhadap materi ajar dan desain pembelajaran yang tepat, sebagaimana penulis jelaskan di atas atau sebagaimana yang sudah saya paparkan di atas. Nah, review artikel yang kelima di sini, judulnya di sini yaitu urgensi bahasa Arab dalam pendidikan Islam di era 4.0. Apa saja sih urgensinya di sini? Pertama di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab menjadi urgen dalam pendidikan Islam disebabkan yang pertama, bahasa sumber asli ajaran Islam, Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kitab-kitab karya ulama terdahulu yang mempengaruhi alur pandangan dan pemikiran umat Islam terutama di bidang akidah, hadis, fikih, tafsir, filsafat, tasawuf dan sebagainya itu ditulis dalam bahasa Arab. Yang ketiga di sini yaitu tugas dan karya ilmiah menjadi berkualitas jika kita mengambil rujukannya langsung dari buku aslinya, yang mana buku asli tersebut kebanyakan berbahasa Arab. Yang keempat, tuntutan akademik yang mengharuskan pembelajar atau mahasiswa mengkaji lebih dalam atau membaca buku-buku ilmu bahasa Arab lebih mendalam lagi. Yang kelima, yaitu tuntutan zaman milenial yang menitik beratkan pada pengkajian pemikiran-pemikiran ulama klasik yang kemudian ditarik ke dalam pemikiran pendidikan Islam di masa depan. Nah, dari pemaparan yang udah saya jelaskan di atas, di sini saya mengambil gagasan utamanya atau gagasan dari tulisan saya di sini, yaitu gagasan utama dalam hasil review ini yaitu bahasa Arab memiliki urgensi sangat penting dalam aspek pendidikan Islam dikarenakan alasannya bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Selain itu juga pada zaman sekarang bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang paling banyak dipelajari. Dengan belajar bahasa Arab kita dapat memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab dari para ulama lainnya atau kitab-kitab karya ulama lainnya. Nah, sekian penjelasan atau hasil review saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Afwan kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.